Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Winda Heliana, Rosahani, Yohana Dini Rahayu, dan saya sendiri Nubaidi. Pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai desain pembelajaran menurut Dick and Carey pada mata kuliah perencanaan pembelajaran SD. Simak materinya berikut ini. Pengertian desain pembelajaran. Desain pembelajaran dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang, misalnya sebagai disiplin, sebagai ilmu, sebagai sistem, dan sebagai proses. Ilmu desain pembelajaran merupakan ilmu untuk menciptakan spesifikasi, pengembangan, pelaksanaan, penilaian, serta pengelolaan situasi yang memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran dalam skala makro dan mikro untuk berbagai mata pelajaran pada berbagai tingkat kompleksitas. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa penyusunan perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan konsep pendidikan dan pembelajaran yang dianut dalam kurikulum yang digunakan. Dengan demikian dapat disimpulkan, desain pembelajaran adalah praktek penyusunan media teknologi, komunikasi, dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara antar guru dan peserta didik. Selanjutnya adalah model pembelajaran menurut Dick and Carey. Model pembelajaran Dick and Carey merupakan model pembelajaran yang dikembangkan melalui pendekatan sistem atau system approach. Komponen-komponen dasar dari desain sistem pembelajaran yang meliputi dari analisis, desain pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Dick and Carey memasukkan unsur kognitif dan behavioristik yang menekankan pada respon siswa terhadap stimulus yang dihadirkan. Dick and Carey adalah komponen-komponen umum dari suatu bahan pembelajaran dari prosedur-prosedur yang akan digunakan dalam pembelajaran untuk menghasilkan hasil belajar tertentu. Pada umumnya, tahap pertama dalam desain pembelajaran adalah analisis untuk mengetahui kebutuhan dalam pembelajaran dan mengidentifikasi masalah-masalah apa yang akan dipecahkan. Belajar Dick and Carey terdiri dari 10 langkah. Nah, ke-10 langkah pada model belajar Dick and Carey menunjukkan hubungan yang sangat jelas dan tidak terputus antara langkah yang satu dengan yang lainnya. Adapun komponen dan sekaligus merupakan langkah-langkah utama dari model desain pembelajaran yang dikemukakan oleh Dick and Carey pada tahun 2009 ialah identifikasi tujuan pengajaran, melakukan analisis instruksional, mengidentifikasi tingkah laku awal atau karakteristik siswa, merumuskan tujuan kinerja, pengembangan tes acuan patokan, pengembangan strategi pengajaran, pengembangan atau memilih pengajaran, merancang dan melaksanakan evaluasi formatif, menulis perangkat, dan revisi pengajaran. Kelebihan dan kekurangan desain pembelajaran Dick and Carey. Kelebihan dari Dick and Carey model ialah A. Setiap langkah jelas sehingga dapat diikuti. B. Teratur, efektif, dan efisien dalam pelaksanaannya. Yang C. Merupakan model atau perencanaan pembelajaran yang terperinci sehingga mudah diikuti. Sedangkan kekurangan dari Dick and Carey model sebagai berikut. Yang pertama, kaku karena setiap langkah telah ditentukan. Kemudian yang kedua, tidak semua prosedur pelaksanaan KBM dapat dikembangkan sesuai dengan langkah-langkah tersebut. Ketiga, tidak cocok diterapkan dalam learning skala besar. Yang keempat, uji coba tidak diuraikan secara jelas kapan harus dilakukan dan kegiatan revisi baru dilaksanakan setelah diadakannya tes formatif. Kemudian, karakteristik desain pembelajaran Dick and Carey. Desain pembelajaran Dick and Carey memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama, dalam penerapan model ini, setiap komponen bersifat penting dan tidak boleh ada yang dilewati. Kemudian yang kedua, penggunaan model ini mungkin akan menghalangi kreativitas instruksional desainer profesional. Dan yang terakhir, Dick and Carey menyediakan pendekatan sistematis terhadap kurikulum dan program
design. Ketegasan model ini susah untuk diadaptasikan ke tim dengan banyak anggota dan beberapa sumber yang berbeda. Penerapan model pembelajaran Dix and Carey. Penggunaan model pembelajaran Dix and Carey dalam pembangunan suatu mata pembelajaran dimaksudkan yakni agar yang pertama, pada awal proses pembelajaran, anak didik atau siswa dapat mengetahui dan mampu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan materi pada akhir pembelajaran. Dan yang kedua, adanya pertautan antara tiap komponen, khususnya strategi pembelajaran dan hasil pembelajaran yang dikehendaki. Kesimpulannya yaitu, desain pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan merancang kegiatan pembelajaran dalam dilakukan oleh pendidik. Kegiatan ini dari perancangan sampai kegiatan evaluasi terhadap semua sistem pengajaran dan hasil belajar yang dilaksanakan, komponen-komponen utama dalam penyusunan desain pembelajaran. Yang pertama, desain pembelajaran selalu dimulai dari perumusan tujuan pembelajaran, apa yang diharapkan dari proses pembelajaran. Yang kedua, penulisan tujuan pembelajaran berisi komponen-komponen tentang kompetensi yang apa yang akan dicapai oleh peserta didik. Yang ketiga, setelah ditentukan kompetensi apa yang diharapkan dari peserta didik, maka ditentukan mode apa yang akan digunakan. Media pembelajaran apa yang akan digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Dan yang terakhir, setelah semua kegiatan proses pengajaran dilaksanakan, maka dilaksanakan proses evaluasi terhadap semua sistem pengajaran dan hasil belajar siswa.